Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, untuk mata pelajaran ilmu gizi kelas 10 di SMK Tata Boga, kita akan membahas mengenai menu seimbang dewasa. Kita akan langsung menuju ke materinya ya. Apa sih itu dewasa? Di sini dewasa diartikan sebagai suatu kategori ataupun rentang usia dari salah satu siklus kehidupan manusia. Nah, untuk kategori dewasa sendiri itu berada pada rentang usia 19 sampai 50 tahun. Nah, pada masa ini hanya terjadi sedikit pertumbuhan atau bahkan pada perempuan di usia 18 tahun dan laki-laki di usia 22 tahun, tahap pertumbuhannya sudah berhenti. Nah, untuk usia dewasa ini berbeda dengan usia remaja yang dibahas di bab sebelumnya. Kalau untuk remaja itu merupakan tahap atau periode di mana terjadinya pertumbuhan pada manusia. Sedangkan pada usia dewasa ini, proses pertumbuhan sudah terhenti. Pada usia dewasa ini, makanan diperlukan untuk yang pertama itu untuk memenuhi aktivitas fisik berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Disitulah salah satu fungsi makanan. Yang kedua itu untuk proses metabolisme tubuh, artinya diperlukan untuk sebagai sumber tenaga atau agar organ dan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh itu tetap berlangsung. Disitulah dibutuhkan makanan untuk usia dewasa. Yang ketiga, menjaga keseimbangan tubuh agar tetap sehat. Yang keempat adalah perbaikan sel-sel jaringan yang rusak. Ini maksudnya apabila terjadi serangan penyakit atau menjadi sakit, disitulah peran makanan sebagai sumber untuk perbaikan sel-sel jaringan yang rusak. Sehingga meskipun sudah tidak ada tahap pertumbuhan, asupan makanan bagi usia dewasa atau bagi orang dewasa itu juga sangat penting perannya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga menjaga kesehatan tubuh. Kemudian dari makanan-makanan yang dikonsumsi juga itu berkaitan langsung dengan penyakit yang beresiko timbul pada usia dewasa. Berikut ini penyakit yang bersumber dari pola makan yang tidak sehat atau tidak sesuai. Yang pertama bisa beresiko munculnya hipertensi, asam urat, gangguan ginjal, kolesterol, dan kanker. Selain dari 5 penyakit ini juga masih banyak penyakit-penyakit yang beresiko timbul apabila pada saat usia dewasa pola makannya tidak diperhatikan. Artinya mengkonsumsi apa saja, termasuk junk food, dikonsumsi secara berlebihan, jumlahnya berlebihan, jenis makanannya tidak diatur. Itulah yang mengakibatkan resiko timbulnya penyakit-penyakit seperti yang ditampilkan di layar. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mencegah timbulnya penyakit tersebut adalah utamanya dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri. Yang pertama dengan cukup istirahat, artinya waktu tidur cukup 8 jam, lalu rutin berolahraga minimal melakukan aktivitas ringan atau aktivitas sedang sehari-hari. Lalu menghindari stres. Pada usia dewasa ini cenderung rentan terkena stres akibat dari pekerjaan ataupun tuntutan-tuntutan lain pada tahap usia tersebut. Lalu yang terakhir tentunya yang termasuk yang paling penting juga adalah menjaga pola makan sehat seimbang dengan mengkonsumsi makanan-makanan lengkap termasuk dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral serta dilihat dari jumlahnya tidak berlebihan dan proses pengolahannya juga tidak melulu di satu pengolahan, contohnya hanya makanan digoreng saja. Nah, itu tidak baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Yang baik untuk
usia dewasa, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu kecukupan energi untuk periode usia dewasa itu seperti apa. Pada usia dewasa itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok usia 19 sampai 29 tahun. Lalu yang kedua, kelompok usia 30 sampai 49 tahun. Untuk kelompok usia 19 sampai 29 tahun, laki-laki di sini kecukupan energinya itu sebesar 2.550 kalori. Sedangkan untuk perempuan itu sebesar 1.900 kalori. Lalu untuk kelompok usia 30 sampai 49 tahun, kecukupan energinya untuk laki-laki itu sebesar 2.350 kalori. Sedangkan untuk perempuan, besarnya itu 1.800 kalori. Kecukupan energi bagi usia dewasa sama untuk bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia dapat dilihat di angka kecukupan gizi, terdapat di pedoman gizi seimbang ataupun di tabel konsumsi pangan, ada di bagian lampiran. Angka kecukupan gizi di sini untuk perempuan, kelompok umurnya tadi sesuai yang sudah disebutkan. Ada energi, protein, lemak, karbohidrat, juga sampai vitamin bisa dilihat lengkapnya di file pedoman gizi seimbang. Kemudian untuk laki-laki juga terdapat tabelnya, bisa dilihat lengkap, kecukupan energi, protein, dan sebagainya. Lalu bagaimana sih syarat-syarat menu seimbang untuk dewasa? Yang pertama, pada usia dewasa ini diutamakan memperbanyak konsumsi makanan berserat. Nah, serat ini banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayur, dan kacang-kacangan. Makanan berserat dapat membantu kelancaran proses pencernaan utamanya. Asupan serat juga penting untuk usus dan dapat menurunkan risiko peradangan gastrointestinal. Serat juga dapat menurunkan kolesterol dan menurunkan gula darah. Nah, artinya banyak sekali manfaat serat sehingga disarankan untuk usia dewasa itu memperbanyak konsumsi makanan berserat. Tadi disebutkan bahan-bahannya terdapat di buah-buahan, sayur, dan kacang-kacangan. Lalu yang kedua, mengurangi makanan berlemak, terutama lemak jenuh ya. Hindari makanan yang mengandung lemak jenuh. Mulailah mengkonsumsi susu yang rendah lemak dan makanan lemak nabati ya diutamakan. Contohnya seperti memakan kedelai. Berbahan dasar kedelai itu disarankan. Lalu yang ketiga, mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat tidak sehat. Di sini artinya mengurangi termasuk jumlah dan juga jenis karbohidratnya. Jumlahnya tidak berlebihan dan jenisnya juga dipilih karbohidrat secara sehat. Contohnya dengan mengkonsumsi buah-buahan. Buah-buahan di sini mengandung gula, fruktosa, itu termasuk karbohidrat sehat, dan menghindari karbohidrat sederhana. Contohnya mengkonsumsi nasi putih berlebihan, minuman-minuman manis atau minuman kemasan secara berlebihan itu mengandung karbohidrat yang tidak sehat, sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi terlalu banyak. Sekian untuk materi mengenai menu seimbang dewasa. Setelah itu, ini merupakan tugas mandiri yang perlu dikerjakan. Tuliskan penyakit-penyakit yang rentan muncul pada usia dewasa. Tadi sudah disebutkan contohnya 5 penyakit, tuliskan juga penyebabnya dan bagaimana pencegahannya terkait dengan pola makan. Artinya pencegahan tentunya termasuk menjaga pola aktivitas, pola tidur, dan sebagainya. Di sini kalian cukup tuliskan bagaimana pencegahannya berkaitan dengan pola makan. Contohnya untuk hipertensi, penyebabnya adalah tingginya kadar natrium atau konsumsi natrium yang berlebihan. Nah, pencegahannya seperti apa? Artinya mengurangi konsumsi natrium. Natrium itu ada di mana? Ada di garam, pengurangan konsumsi garam, dan juga pengurangan konsumsi makanan yang mengandung pengawet. Contohnya makanan dalam kaleng. Di situ mengandung tinggi natrium sehingga tidak disarankan untuk orang yang menderita penyakit hipertensi. Contohnya seperti itu ya. Silahkan tuliskan penyakit-penyakitnya yang rentan muncul pada usia dewasa. Dikumpulkan melalui Google Classroom.
Semoga materi hari ini bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.